Insyaallah pagi ini menyambung pengajian Ihfazillah Yahfazka, kita mulakan bersama dengan bacaan istighfar dan asmaul husna. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudusu As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Al-Ghaffar Al-Qaharu Al-Wahhabu Ar-Razzaqu Al-Fattahu Al-Alimu Al-Qabidu Al-Basidu Al-Khafidu Ar-Rafi'u Al-Mu'izzu Al-Mudhil As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latifu Al-Khabiru Al-Halimu Al-Azimu Al-Ghafur Asy-Syakuru Al-Aliyyu Al-Kabiru Al-Hafizu Al-Muqitu Al-Hasibu Al-Jalil Al-Karimu Ar-Raqibu Al-Mujibu Al-Wasi'u Al-Hakimu Al-Wadudu Al-Majidu Al-Ba'isu Asy-Syahidu Al-Haqqu Al-Wakilu Al-Qawiyyu Al-Matinu Al-Waliyyu Al-Hamidu Al-Muhsi Al-Mubdi'u Al-Mu'idu Al-Muhyi Al-Mumitu Al-Hayyu Al-Qayyumu Al-Wajidu Al-Majidu Al-Wahidu Al-Ahadu As-Samadu Al-Qadiru Al-Muqtadir Al-Muqaddimu Al-Muakhiru Al-Awwalu Al-Akhiru Al-Zahiru Al-Batinu Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barru At-Tawwabu Al-Muntakimu Al-Afu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitu Al-Jami'u Al-Ghaniyu Al-Mughniyu Al-Mu'ti Al-Mani'u Ad-Darru An-Nafi'u An-Nuru Al-Hadi Al-Badi'u Al-Baki Al-Warisu Ar-Rashidu As-Sabur Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Muslimin dan muslimah, dalam bahasa yang biasa kita guna, tepuk dada, tanya diri. Pada diri saya sendiri dan kepada jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka. Berapa besar yang sudah kita rasakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga ketika kita bangun tidur, minda kita, ingatan kita adalah untuk melaksanakan perintahnya. Kebiasaannya kita bangun tidur, kita akan bertanya dengan diri kita sendiri, pukul berapa? Tujuannya pukul berapa itu niat di hati untuk sholat tahajud, untuk zikir, untuk doa, bukan untuk pergi pasar. Kita tanya dalam diri kita, bangun pukul berapa? Sudah waktu subuh atau belum? Niat di hati melaksanakan perintah Allah dan kewajiban kita di hadapan Allah. Dan itulah yang membuat kita tenang. Karena selalu diikat hubungan khususiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nikmat iman. Itu nikmat Islam. Tentu ini semua tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak diberi
Maaf ada sedikit gangguan online. Saya teruskan. Selain dari itu adalah nikmat panjang umur. Untuk kita lihat kekuasaan Allah. Muslimin muslimah yang muda-muda dulu pernah tengok wayang, di panggung wayang. Kalau Indonesia sebut bioskop. Ya. Pergi ke panggung wayang, tengok wayang. Bayar ke tak bayar dulu ya. Sebelum ada YouTube, sebelum ada online. Sekadar untuk melihat wayang yang screen-nya lebih besar daripada TV di rumah. Suaranya lebih bergema daripada sound ataupun speaker TV di rumah kita. Kita harus keluar duit. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak perlu untuk keluar duit. Tengok panggung wayang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wayangnya siapa? Wayangnya kita. Dalangnya siapa? Sutradaranya siapa? Allah. Celik mata kita lihat dunia. Kita lihat pokok depan rumah kita tak payah-payah. Ya. Kita tengok ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cas untuk kita bayar. Nikmat-nikmat itu kita rasakan. Betapa kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Betapa pemurah Allah kepada kita. Dan yang kita rasakan itulah insya Allah akan menyedarkan kita untuk berbakti kepadanya. Untuk berkhidmat kepadanya. Dan untuk mempersembahkan hidup kita di sisinya. Melalui pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walau demikian, manusia kadang ada keluhan, ada keperluan, ada keinginan, ada hasrat dan kemauan yang apabila merujuk kepada keinginan nafsu, menginginkan sesuatu yang belum Allah Ta'ala beri, atau menginginkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak beri, atau menginginkan sesuatu yang tidak baik menurut Allah, atau menginginkan sesuatu yang baik menurut Allah. Semua itu adalah rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kekuatan hamba yang punya hajat, hamba yang punya keinginan, hamba yang punya kemauan, hamba yang punya kehendak, Allah Ta'ala bukakan jalan, namanya doa. Dan kita akan sambung dalam pengajian Ihfazillah Yahfazka di muka surat 404 tentang berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya. Saya awali sebentar tadi tepuk dada tanya diri supaya dan semoga kita mengetahui ataupun mengenali siapa diri kita. Dan saat kita angkat tangan dan saat kita berdoa, bagaimana kedudukan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pula persangkaan kita kepadanya. Saya bacakan terlebih dulu. Berlebih-lebihan dalam berdoa seperti memohon sesuatu yang mustahil. Misalnya, seseorang berdoa, "Ya Allah, jadikan aku nabi yang paling terakhir." Atau, "Ya Allah, jadikan aku lebih afdol atau lebih utama dari Abu Bakar." Atau lebih baik dari Umar, Utsman, dan Ali. Ini semuanya tidak akan diperkenankan, bahkan diharamkan. Titik. Teksnya dan bacaannya seperti itu. Kita dalam berdoa berpada-pada. Tapi dalam masa yang sama kita itu berdoa atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
meminta sesuatu yang menurut perasaan kita dan kesadaran kita, sesuatu yang kita minta itu sangat jauh. Kemungkinan, contoh, minta masuk surga. Dan bukan hanya minta masuk surga saja, surga yang diminta itu surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Bukan hanya itu saja, tidak dihitung amalnya, terus dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke surga, surganya minta yang paling tinggi. Apakah itu berlebih-lebihan? Muslimin dan muslimah, tidak berlebih-lebihan di saat kita mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk kita berdoa minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka berdoa setiap lepas sholatnya minta masuk surga, tidak berlebih-lebihan. Kenapa tidak berlebih-lebihan sedangkan pada amal kita itu sedikit, mintanya banyak? Amal kita sedikit, umurnya pendek, mintanya besar. Muslimin dan muslimah tidak berlebih-lebihan karena kita berharap besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebalik kita minta surga itu, jika dan semoga kita sadar, siapalah kita, seperti Abu Nawas, Ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahim. Wahai Tuhanku, lastulil firdaus, tak layak aku masuk ke dalam surgamu. Surga firdausmu itu aku tak layak ya Allah. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku tak tahan, aku tak kuasa, aku tak mampu berada di neraka-Mu. Itu kita ikuti syair itu. Masuk surga tak layak, masuk neraka tak kuasa. Terus hendak kemana? Sedangkan kita berdoa minta surga juga. Kesadaran orang yang minta surga, dan semoga saya muslimin muslimah orangnya, hakikatnya kita berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat-Mu ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Itu jika ditulis dengan kata-kata. Tapi apabila dengan rahmat-Mu ya Allah kita simpan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Berarti minta surga tidak berlebih-lebihan. Disuruh berlomba-lomba dan berusaha. Dengan hidup kita di dunia yang bersifat sementara, inilah lahannya, inilah ladangnya, inilah kesempatannya. Oleh itu, muslimin dan muslimah yang dirahmati sekalian, keadaan manusia itu berbeda-beda saat berdoa. Ada yang berdoa itu minta, ada berdoa itu bercanda, ada berdoa itu bergurau, ada berdoa itu berzikir dan mengingati Allah Ta'ala, ada berdoa itu menyampaikan hajatnya. Jadi perbezaan ini dirasakan oleh orang dengan motif yang berbeza. Contoh, ya, pergi rumah mak mertua. Ini yang paling mudah sajalah. Untuk pendekatan saja. Dan mungkin pernah terjadi dan juga pernah terjadi kepada saya dalam hubungan manusia. Ya. Orang kampung. Mak mertua belakang rumah ada ubi. Ketika ada ubi, dia teringin dengan ubi. Tapi tak sampai mulutnya untuk bercakap. Saat bergurau dengan maknya, maknya sampaikan, di belakang rumah itu ada tukang
Ada pekerja sedang ambil ubi, ya. Lepas itu maknya menanyakan, awak nak ke? Sebenarnya di hatinya itu nak, tapi dia bergurau. Kalau mak bagi, naklah. Nah, kata-kata kalau mak bagi itu bukan berarti menganggap maknya kedekut. Ya. Tetapi itu adalah kata-kata mesra antara anak dengan orang tua. Dengan Allah Subhanahu wa taala kadang kita terlintas begitu, ya Allah saya minta surga. Tapi kita tidak terungkap dengan kata karena kita malu. Siapa kita, berapa banyak amal kita, berapa banyak sholat kita, berapa banyak sedekah kita, berapa banyak zikir kita. Kemudian terlintas dalam lintasan, awak nak surga ke? Awak ngaji ihfazillah yahfazkani nak surga ke? Lepas itu bergurau dengan Allah. Engkau bagi ke ya Allah? Itu bukan berarti kita tak percaya dengan Allah ataupun menyangka Allah kedekut sehingga tak bagi. Tapi kita bermesra dengan Allah. Engkau bagi ke ya Allah. Saya ngaji kadang nampak, kadang tak nampak. Tapi saya nak surga. Engkau bagi ke. Akhirnya akan ada nasihat-nasihat, bisikan-bisikan kebaikan. Ya. Kau amalkan yang kau dah pelajari semampunya. Nanti aku muslimah. Maka dalam doa itu adalah komunikasi kemesraan. Untuk jamaah hifazillah yahfazka juga saya, jangan semata-mata minta ketika berdoa. Tapi jadikan sebagai media, sebagai perantara komunikasi kita bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mendekati kemesraan dengan Allah, tidak akan terjadi berlebih-lebihan. Ya. Karena yang berlebih-lebihan itu datang, kemudian tiba-tiba minta, yang diminta di luar nalar, di luar akal. Kalau setiap harinya sudah datang dengan Allah, melalui Qur'annya, melalui sholatnya, melalui zikirnya, melalui majlis ilmunya, melalui sedekahnya, melalui wiridnya. Apa yang dia katakan, apa yang diungkapkan itu bukan lisan dan bukan nafsunya. Tapi itu adalah suara hatinya rindu Allah, suara hatinya percaya dengan Allah, suara hatinya ingin bermesra-mesra dengan Allah, suara hatinya ingin berjinak-jinak dengan Allah. Maka kadang sesuatu yang diminta atau yang diungkapkan tak dibagi, dia tetap senyum. Karena percaya akan diberi yang lebih baik dari yang diminta. Ya. Dia tetap berbaik sangka dan dia tetap mesra. Nah, disitulah berulang-ulang saya mengulang untuk diri saya dan muslimin muslimah minta atau berdoa, jangan hanya berharap apa yang kita minta diberi. Tapi jadikan itu peluang komunikasi, peluang Allah buka untuk berbicara, peluang Allah Ta'ala buka untuk, minta maaf bahasa manusia, bertatap muka. Ya. Peluang untuk kita berkata-kata, peluang untuk kita menyampaikan, ya. Peluang kita untuk bertemu, peluang kita untuk meluahkan. Sehingga tidak ada orang yang berdoa, yang hatinya sedemikian rupa, melainkan selepas berdoa, dia akan puas di hatinya. Dan semoga inilah jamaah ifadillah yahfazka. Tidak ada jamaah ifadillah yahfazka selepas berdoa kemudian kecewa. Jangan sekali-kali. Khususnya saya sendiri. Ya. Tapi selepas kita berdoa, kita harus senyum. Ya. Allah Maha mendengar, mendengar. Allah Maha menjawab, menjawab. Allah memperkenankan. Kapan? Bila itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ikhtiarnya, kita teruskan usahanya melalui bisikan-bisikan, panduan-panduan hidayah dari Allah. Selanjutnya, berdoa dengan sesuatu yang tidak dimilikinya dan berlebih-lebihan dalam berdoa juga tidak diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh anak
daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, di mana dia berdoa, saya memohon istana yang putih kepadamu tepat di sudut kanan surga. Maka sahabat berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna aqwamun ya'taduna fid du'a'i wat tuhuri. Kelak akan ada beberapa kaum yang berlebihan dalam berdoa dan bersuci, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah ifadillah ya fazka rahimakumullah. Ya. Tadi sudah saya ungkapkan, doa adalah media kemesraan orang yang beriman kepada Allah. Tidak hanya meminta, tetapi menjadikan doa suatu kemesraan yang berhubungan dengan Sang Pencipta yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Elok dan mestinya, sebelum angkat tangan dan berdoa, terlebih dahulu merasakan kasih dan sayang Allah Ta'ala yang sudah diterima. Maka yang harus diperbanyakkan bukan doanya, yang diperbanyakkan adalah pujiannya kepada Allah, memuji Allah. Wali-wali Allah, di kalangan para wali-wali itu dalam doa banyak memuji. Alhamdulillahi hamdan hamidin, alhamdulillahi hamdan syakirin, alhamdulillahi hamdan naimin, alhamdulillahi hamdan sabirin, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim. Pujian, banyak memuji ke Allah supaya merasakan Allah Ta'ala kasih dan penyayang, dan kasih penyayang Allah Ta'ala telah pun diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian setelah memuji Allah Ta'ala, doanya ringkas, doanya pendek. Dan ketika ia mengungkapkan doa, itu mengungkapkan kemesraannya kepada Allah sebagai seorang hamba yang sudah semestinya perlu dengan Allah. Sebagai seorang hamba yang sudah semestinya bergantung dengan Allah. Karena kita semua harus percaya, Allah tidak perlu diberitahu, Allah sudah tahu. Sekali lagi, Allah tak perlu dibagi tahu, Allah dah tahu dah. Ya. Habis kita doa itu apakah memberitahu ke Allah? Salah, bukan memberitahu, Allah sudah tahu. Kita berdoa itu kita mengaku di hadapan Allah kita perlu. Ya. Dan Allah Ta'ala suka orang yang mengaku. Mengakui keadaan dirinya. Seperti doa yang diajar oleh Allah kepada manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan. Mengakui keadaan dirinya. Dan saya percaya husnuzan saya dengan jamaah Ihfazillah ya Fazka, meliputi jamaah hatiku, ya, sudah bisa merasakan mesra dengan Allah Ta'ala, walaupun peratusnya berbeza-beza. Saya percaya dengan uban yang sudah tumbuh di rambut kita, ya, dengan cara berpikir melalui minda psikologis kita dari beberapa ilmu dan pengajian yang kita sering dengar, kita sudah mulai bermesra dengan Allah Ta'ala. Bukan banyak menuntut, bukan banyak meminta, ya, tetapi adalah bermesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbisik-bisik dengan Allah, ya. Sehingga ketika kita membaca teksnya Dr. A'id Al-Qarni, tidak kita terima dengan mentah, tapi kita terima dengan matang. Kalau orang itu sudah bermesra dengan Allah, tidak ada berlebih-lebihan. Ya Allah, saya minta surga yang paling indah, cantik, ya. Tidak berlebih-lebihan, karena itulah kita percaya Allah kuasa memberi. Itulah kita percaya Allah Ta'ala Maha Pemurah.
Itulah kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas kekuasaannya dan kekayaannya. Nah, ini adalah bahasa rasa. Maka yang disampaikan oleh Dr. Ed Al-Qarni betul dan benar, ya. Karena untuk menjaga kemungkinan orang yang berlebih-lebihan tak serupa pikir, ya. Cakap tak serupa pikir. Contoh ya, doa. Doa itu kalau diaminkan oleh orang panjang doanya, karena jadi imam ataupun disuruh mimpin doa. Motifnya ya supaya orang memuji sebab hafal banyak doa. Doanya bagus-bagus, cantik-cantik. Tapi ketika sendirian tidak seperti itu. Ya. Berarti doanya itu bukan ke Allah, doanya itu kepada makhluk. Doanya seremonial, bukan suara hati kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tambah usia saya, ya, minta maaf ini cerita saja sedikit. Ya. Sering orang itu minta saya baca doa dalam kenduri kendara ataupun dalam kematian. Kiai-kiai yang lebih senior, lebih dewasa itu banyak, ya, seperti ayah saya sendiri, kemudian kiai si fulan. Tapi bila sampai waktunya doa, minta saya doa. Kemudian semoga Allah maafkan jika salah dan semoga Allah terima jika benar. Saya kalau doa pendek, ya, tak panjang-panjang. Kalau saya baca doa yang saya hafal, tak habis-habis. Ya. Jadi doa untuk orang meninggal dunia ya pendek. Satu masa saya dibisikkan orang. Saya suka lah Pak Kiai doa pendek, tak payah panjang-panjang. Jadi dikenal doanya pendek. Ya. Karena ada waktunya tersendiri untuk doa panjang. Dengan orang yang dikenal itu doa panjang, insya Allah terhindar dari ujub dan riya. Tapi kalau di tengah-tengah orang yang tidak mengenal, kita tidak kenal dia, ya, kemudian ada motif untuk popularisasi supaya terangkat, ya, supaya nampak begini. Semoga Allah Ta'ala hindarkan, ya, saya maupun para jemaah sekalian. Kalau kita doa di depan anak kita, di depan pelajar-pelajar kita, ya memang dia kenal kita, kita juga kenal dia, dan satu tujuannya, ya, untuk memuji Allah, untuk menyampaikan hajat kepada Allah, untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Allah, itu tidak mengapa. Ya, muslimin dan muslimah, sekali lagi tidak terjadi berlebih-lebihan pada orang yang beradab dengan Allah Ta'ala dan yang bermesra dengan Allah. Kemudian merujuk kepada hadis ini, ada dua. Akan ada kaum di akhir zaman, satu ya'taduna fid doa. Doanya itu berlebih-lebihan, panjang. Jadi saya terus teringat atuk-atuk saya dulu. Mungkin atuk puan-puan dia. Doanya itu tak panjang ya. Cucunya datang tuh tak doa panjang-panjang. Ya. Sebab atuk lebih memahami maksud cucunya datang, ya, berbanding dengan keinginan atuk terhadap cucunya. Ya. Apa itu? Maksud cucu datang itu kalau sudah dikasih uang saku, dia sudah gembira, sudah suka. Ya. Coba puan-puan cucunya datang, ya, kemudian suruh duduk. Ya. Suruh duduk, ini ya, maktuk nak doa, aminkan ya. 1 menit pertama ceria mukanya. 2 menit kedua sudah jatuh air mukanya. 3 menit kalau tak segan dengan neneknya ditinggalkan. Tapi kalau dikasih RM1 ke RM5, wah dia suka. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Jadi akan ada aqwamun ya'taduna fid doa. Ketika diaminkan doanya panjang. Sekali lagi kita bukan menilai orang, tapi kita muhasabah terhadap diri kita masing-masing.
tentang ada hamba Allah Ta'ala doanya panjang. Mungkin benar karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita tidak tahu tingkatan ikhlas di hati orang lain, maka kita bukan menghakimi orang lain, tetapi kita muhasabah untuk mengingatkan diri kita sendiri. Yang nomor 2, akan ada kaum di akhir zaman itu ya'taduna fit tuhur, yang berlebih-lebihan dalam bersuci. Muslimin muslimah, sebelah saya tak ada botol ya. Saya ambilkan sebentar. Tuan-tuan dan puan-puan, air 600 ml ini cukupkah untuk puan-puan berwudu? Cukup tak? Mestinya harus cukup. Ya, mestinya harus cukup. Dan yang pernah saya ajar ataupun bersama saya umrah ataupun haji, saya ajarkan 1 botol boleh untuk berwudu. Dan cukup. Berarti lebih dari 1 botol sudah berlebih-lebihan. Kita yang berada di Asia, khususnya berada di Malaysia ataupun berada di Indonesia, sangat mudah ya untuk mendapatkan air. Coba puan-puan bayangkan perjalanan puan-puan dari Mekah ke Madinah, bagi yang sudah pernah ya, untuk mendapatkan perigi air sulit. Bahkan di RNR pun kadang kita sulit untuk mendapatkan air. Air 1 botol sangat bernilai dan sangat berharga. Kita muslimin muslimah ya, ada 2 fenomena, dan ini ada di Ma'had Nurul Huda. Di Ma'had Nurul Huda, ambil air wudhu ya, pakai singki. Ini sistem yang berkolaborasi dengan Turki, pakai singki. Jadi mulai basuh muka, puan-puan boleh bayangkan singki seperti basuh pinggan, mangkok itu ya, piring, sudu, garpu, sendok. Jadi dibuka air, kemudian mulai dari berkumur-kumur sampai akhir basuh kaki, itu air tidak menetes ke lantai. Otomatis penggunaan air lebih jimat. Jadi ambil air wudhunya, jangan sampai menitis air di lantai. Ini berbeda dengan fenomena yang ada di masjid-masjid ya, sebelum di-upgrade, mungkin akhir zaman nanti akan di-upgrade juga. Ya. Keran air ataupun pipe air dibuka, ya. Kemudian ada saluran air. Kemudian ketika berkumur-kumur, air itu pun tak dimatikan, sehingga air menitis banyak. Ketika basuh muka pun seperti itu. Karena jumlah volume air itu banyak, maka tidak terasa nilainya air. Ketika saya upgradekan tempat wudhu harus sama seperti di Turki sana, ya, itu singkinya saja sudah mahal. Tapi ternyata di situ banyak pengajaran. 1, hemat penggunaan air. Yang nomor 2, lantai selalu kering. Saya teringat bila sebelum pandemi, ya, ini cerita untuk kebaikan. Bila dijemput untuk kuliah sebelum maghrib di hotel 5 star, bintang 5 ya, di Kuala Lumpur.
kemudian waktu berbuka puasa. Ya. Selesai berbuka ringan, kemudian sholat. Saya nampak pekerja-pekerja hotel itu pandang sebelah mata dengan orang-orang Islam, Muslim yang menggunakan tandas atau menggunakan bilik air. Kenapa? Terus jadi puasa semua. Ya. Padahal kebiasaannya selalu kering. Ya, selalu kering. Air ada, tapi lantai kering. Ya. Tapi karena kebiasaan di rumah, ambil air wudhu, kemudian membersihkan dari kotoran, terbiasa gunakan air banyak, maka saat berada di hotel yang untuk orang awam harus dijaga kebersihannya, akhirnya kebiasaan itu terbawa. Kebiasaan itu terbawa. Nah, yang tukang bersihkan itu kelihatan mukanya tuh berbeza. Ramai orang, minta maaf, bukan ini mengunggulkan non-muslim, tidak. Ini hanya etika saja. Ramai orang menggunakan tandas ataupun bilik air. Tapi dia tahu ataupun dia jaga, satu jaga kebersihan, jaga penggunaan air, maka kesan itu tetap bersih setelah ditinggalkan. Kemudian tidak basah. Nah, ini di Ma'had Nurul Huda sudah di-upgrade untuk berwudu ya, di asrama itu pakai sinki, kemudian pipe-nya tidak mengeluarkan air besar, airnya secukupnya, kemudian dilatih untuk tidak menitis air di lantai. Semua air harus masuk ke dalam sinki. Kemudian kaki selepas dibasuh di atas sinki itu, karena sinkinya rendah, bukan sinki seperti basuh pinggan, ya, sinkinya rendah. Di menitisnya air di bekas wudhu itu biar menitis dulu di sinki, kemudian baru pakai slipper di tempat suci, kemudian bawahnya ada karpet. Saya juga belajar untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan, khususnya dalam bersuci. Dan ternyata pagi ini kita mendapati bahwa akan ada kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci, artinya satu, penggunaan air yang berlebih-lebihan melebihi kadar yang diperlukan. Nomor dua adalah karena was-was. Ini penyakit. Was-was. Saya sudah basuh muka nih, udah rata ke belum? Ulang lagi basuh mukanya. Kalau hanya basuh muka saja tak apa. Sudah selesai wudhu. Wudhu saya sah tak tadi ya? Wudhu saya semuanya sudah saya basuh ke belum? Wudhu lagi. Berlebih-lebihan dalam was-wasnya. Oleh itu, ya, dengan tambahnya ilmu dan berulangnya praktek ilmu yang dipraktekkan, ya, semampunya untuk disempurnakan wudhunya dan diyakini insya Allah wudhu itu sah. Tentang diterima itu adalah kemudian, ya, karena itu urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita teruskan lagi bawahnya. Yang termasuk dalam berlebih-lebihan ketika berdoa yaitu membebani diri dengan kalimat-kalimat yang bersajak ketika berdoa. Muslimin dan muslimah, saya ulang lagi ya. Orang yang bercinta itu tidak dibatasi dengan kata. Sebenarnya begitu. Dengan Allah, rasa rindunya dengan Allah, dia menyusun kata-kata pujian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Ya. Tidak berlebih-lebihan jika di atas dasar cinta, di atas dasar rindu, di atas dasar mesra. Ya. Berbeza dengan yang tidak ada kemesraan dengan Allah, hanya meniru.
ataupun hanya membaca. Seperti puan-puan, ini malam ini masih di dalam malam 12 Rabiul Awal, artinya masih berada di 12 malam pertama. Yang meneruskan baca Al-Barzanji di tiap malam. Ya, baca Al-Barzanji di tiap malam. Dari mulai al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih abdadi'ul imla bismi zatil aliyah, kemudian rawi yang kedua wa ba'du fa'akulu, kemudian rawi yang ketiga walamma, kemudian rawi yang keempat walamma tamma, sampai ke mahalul qiyam, kemudian diakhiri dengan doa. Doa dalam Al-Barzanji itu adalah nuansa syair. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya man idza aqul kafah. Semuanya ha semua. Kemudian kita mengikutinya. Kita membacanya. Kita membacanya dari awal alhamdulillah Allahumma ya basital yadaini bil atiyah sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin 10% saja paham artinya. Atau mungkin tak sampai 10%, 2% saja yang paham. Ya alhamdulillah dengan sholawatnya. Lainnya kita tak paham. Apakah harus berhenti? Jangan, teruskan. Habis tidak paham, kemudian doanya seperti syair, doanya seperti sajak, doanya seperti puisi. Tak apa, kita ikuti. Kita ikuti yang dilalui oleh ulama-ulama sebelum kita. Husnuzon kita. Percaya dengan orang baik sebelum kita, tidak banyak bertanya. Pon-pon dengan suami ya, minta maaf tuan suami. Pon-pon ini penumpang, suami pemandu. Ya. Kemudian jadi istri cerewet, banyak tanya, bang, ke kanan ini nak bagaimana? Ya. Dia sudah tahu ini mau pergi Kuala Lumpur, tapi bila belok saya tanya, bang, ini ke kiri mau bagaimana? Ya. Nanti U-turn, bang, U-turn mau bagaimana? Sampai bosan suaminya menjawab, pergi Kuala Lumpur, ke kiri pun Kuala Lumpur, kanan pun Kuala Lumpur, U-turn pun Kuala Lumpur. Ini tak banyak-banyak tanya. Doa ini ya macam mana? Kiai ini doa seperti ini. Dalam Al-Barzanji doanya macam ini. Ya. Dalam Simtutura doanya seperti ini. Apapun dalam doanya itu tujuannya sama, ke Allah. Kalau penyusunnya itu di kalangan wali-wali Allah, sudah tidak perlu banyak bertanya. Ikuti saja. Tak mau sudah membuat-buat berita ataupun gosip, oh itu bid'ah, ini tak betul. Siapa kita? Ya. Muslimin muslimah. Maka yang disebutkan oleh beliau, ya, ini adalah membatasi kepada orang jika ia tidak ada hubungan, tidak sering berhubungan dengan Allah, ataupun tidak ada jalinan mesra dengan Allah, kemudian dia berdoa, nuansa doanya adalah puisi ataupun sajak. Maka kita latih diri kita untuk mesra dengan Allah melalui apa? Kemesraan dengan Allah Ta'ala itu banyak. Ya. Karena kemesraan itu bahasa hati, ya. Bahasa jiwa, bahasa rohani. Mesra dengan Allah melalui baca Quran. Walaupun baca Qurannya belum betul, walaupun sedikit baca Qurannya. Ya Allah, ini yang kau anugerahkan kepadaku, aku pulangkan kepadamu. Suara saya bagus tak ya Allah? Pernah tak puan-puan cakap seperti itu dengan Allah? Ya. Baca Quran sendiri, ya, kemudian dilakukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian katanya, ya Allah, suara saya bagus tak? Ya. Itu bukan karena kita itu kurang ajar dengan Allah. Karena kita dah biasa tiap hari itu baca Quran, maka sekali-kali kita ada lintasan bagus tak? Insya Allah jawabannya, bagus itu suara-suara dariku. Kok bisa baca itu karena aku bagi, jadi baguslah, teruskan. Nah, ada bisikan-bisikan positifnya yang seperti itu. Ya. Tentu akan terjadi senyuman. Senyuman antara Allah dan juga hambanya. Allah yang memberi, hamba yang mengguna, digunakan lagi kepada Allah. Ya. Itu baru suara. Ya. Belum lagi gerakan-gerakan ibadah sholat,
Belum lagi ya sedekah ataupun yang lainnya, pokoknya semuanya bisa dijadikan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan tajuk yang baru. Bosan, jemu, dan malas berdoa serta lambatnya pengabulan doa. Walaupun tajuk ini insya Allah tidak berlaku di jamaah Ifadillah ya Fazka, ya, nggak ada jamaah Ifadillah ya Fazka yang bosan berdoa, ya, ataupun jemu, ya, ataupun malas berdoa. Apalagi Allah Ta'ala hadapkan dengan hajat yang besar. Nah, ini mesti akan rajin doa dan harus rajin berdoa. Ya. Saya bacakan dulu. Dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqul qad da'autu falam yustajab li. Yang artinya doa seseorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak bersikap tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa itu? Dia berkata, aku telah berdoa, tapi doaku belum juga dikabulkan. Falam yustajab li. Karena hadis ini bukan pertama kita dengar, ya, sudah sering kita dengar, maka insya Allah akan jadi ilmu yang mengingatkan kita saat kita berdoa, jangan kecewa. Saat kita berdoa, jangan berburuk sangka. Saat kita berdoa, jangan bosan, jangan jemu. Tapi saat kita berdoa, kita tetap berbaik sangka, kita tetap percaya bahwa Allah akan memperkenankan, tentang waktunya, bukan kita penentunya. Saya terlintas lagi, dan semoga baik untuk semua, ya, muslimin dan muslimah. Kadang ada jamaah-jamaah ini yang diuji oleh Allah Ta'ala dari sisi anak. Ya. Anak itu, ya, bahasa Jawanya ndablek, degil, ya. Disuruh sholat lambat, ya. Kadang malah tak buat. Disuruh ngaji, tengok TV, ya. Disuruh untuk tolong maknya, malah lari, ya, umpama begitu. Walau demikian, jangan sekali-kali saya muslim-muslimah doa yang tak baik pada anak. Walaupun sakit hati sekalipun. Karena anak itu adalah amanah dari Allah Ta'ala. Dan Allah amanahkan supaya jadi baik. Kalau belum baik, doanya harus doa yang baik. Di sebalik doa yang baik, harus percaya bahwa Allah Ta'ala akan memperkenankan doa yang baik itu. Kapan? Bila itu Allah yang akan atur. Berapa banyak, ya, yang kelihatannya mudah-mudahnya itu masih nakal, tapi nanti setelah setengah dewasa itu sudah mulai baik. Karena orang tuanya tidak jemu untuk berdoa kebaikan. Tapi kalau terbalik, orang tuanya jengkel, orang tuanya marah, sakit hati, kemudian yang keluar yang tidak baik, ya, maka ya eksekusinya ataupun akhirnya jalan hidupnya ya kurang baik. Maka mari, ya, kita ubah bagi yang belum berubah, ya. Apapun yang Allah Ta'ala hadapkan kepada kita itu semuanya Allah suruh jadikan baik. Harta kita diberi oleh Allah Ta'ala, disuruh untuk bagaimana supaya harta itu jadi baik. Anak, bagaimana supaya anak itu jadi baik, ya. Keluarga, bagaimana keluarga itu supaya jadi baik. Tentang belum baik, tetap kita berdoa yang baik, semoga Allah Ta'ala jadikan ia itu baik. Jadi tidak ada kata putus asa, ya. Masa muka pun tidak, apatah lagi putus asa. Jadi jamaah-jamaah ini jangan sampai masa muka, ya. Kalau masa muka dengan saya mungkin, tapi jangan sekali-kali masa muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pokoknya dengan Allah itu paksa senyum aja.
Dengan Allah Ta'ala itu gembira saja. Dengan Allah Ta'ala itu baik sangka. Kalau sampai kita menitis air mata karena ingat dosa-dosa kita, itu kita yang buruk. Tapi Allah tetap baik. Ya. Kalau kita sampai menangis, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beratnya ujian yang kita tanggung, itu adalah kelemahan kita, bukan Allah. Ya. Allahnya tetap maha kuat, Allahnya tetap maha kaya, Allahnya tetap maha kuasa. Dan itu yang harus kita bisikan terus di dalam hati kita, sampai mati pun kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah untuk tidak bersikap tergesa-gesa, dan hendaklah seorang hamba itu sentiasa terus menerus dalam berdoa, dan karena setiap sesuatu itu sudah ditentukan kadar dan waktunya di sisi Allah. Allah mempunyai waktu-waktu yang di dalamnya Allah mengabulkan semua permintaan dengan qada dan qadarnya. Maka jangan sekali-kali kamu terburu-buru, karena boleh jadi pengabulan doamu di akhirat kelak. Itulah yang lebih baik bagimu daripada dikabulkan di dunia ini. Titik terlebih dulu, muslimin dan muslimah. Semoga lebih memahamkan. Saya percaya tuan-tuan sudah paham, ya, sudah sedikit sebanyak paham. Supaya lebih mantap lagi kefahaman baik saya dan juga muslim-muslimah tentang qada dan qadar. Ya, tentang qada dan qadar. Orang yang paham tentang qada dan qadar insya Allah berada di pintu kewalian. Ya. Karena ia akan jadi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Allah angkat ia dari duka cita. Allah Ta'ala angkat ia dari bersedih. Apa itu qada? Qada itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah sebelum Allah menjadikan segala sesuatu. Ketentuan Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, itu qada. Semampunya puan-puan bayangkan, jika tidak mampu, berhentikan saja. Ya. Ketentuan Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, berarti tidak ada sesuatu melainkan Allah. Dan Allah jangan masukkan sesuatu. Ya. Yang hanya ada, yang wujud hanya Allah dan qadanya. Semua sudah ada. Ya. Sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian satu persatu Allah Ta'ala cipta. Atas kehendak Allah tidak ada yang memaksa Allah. Apa yang pertama Allah Ta'ala cipta? Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Dari Nur Muhammad ini Allah Ta'ala cipta semua yang tercipta. Kemudian berlakulah qada dalam ketentuan waktu. Namanya qadar. Berlaku qada dalam ketentuan waktu. Namanya qadar. Antara qada dan juga qadar, muslimin dan muslimah, selari. Kecuali, ini kecuali ya, kecuali jika Allah Ta'ala berkehendak. Berkehendak mengubah dari qada kepada qadar. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, di dalam surah Ar-Ra'd. Allah kuasa mengekalkan qadanya, Allah kuasa mengubah qadanya. Nah, mengubah qada ini bagaimana? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang itu berdoa, dalam qada itu akan turun azab. Kemudian ia berdoa kepada Allah, Allah perkenankan, maka Allah yang berkuasa untuk mengubah qadanya. Mengubah qadar, mengubah ketentuan. Ya. Namun di sebalik itu sebenarnya qadar Allah Ta'ala mengubah itu melalui doanya itu. Ya. Semoga tidak membingungkan. Jadi
Qada itu ketentuan Allah yang azali, qadar berlakunya ketentuan Allah pada waktu tempat yang ditentukan. Bermakna sekarang kita berada di hari Rabu. Ketentuan Allah pada hari Kamis itu sudah ada. Tinggal berlaku pada hari Kamis, namanya qadar. Puan-puan punya utang. Ya. Kemudian susah untuk bayar utang. Sebenarnya puan-puan mampu bayar hutang itu kapan? Bila sudah ada kodoknya. Tapi manusia dilarang untuk menunggu kodok qadar. Karena kodok qadar itu dirahasiakan, maka manusia diberi peluang untuk ikhtiar, usaha. Maka usaha itu menuju kodok Allah, usaha itu menuju qadar Allah. Orang punya hutang 1.000, bagaimana supaya dapat membayarnya? Usaha. Yang penting usaha, hasil Allah. Maka tidak ada, minta maaf, saya rela, sebaik-baik pekerjaan, bukan tidak ada. Di satu sisi hadisnya adalah dagang. Tapi di satu sisi adalah tani. Seorang petani meletakkan benih padi, hasilnya berapa? Terserah kepada Allah. Tugas tani adalah menanam saja. Andaikan puan-puan dekat dengan saya kasih jagung puan-puan. Karena jagung saya atau jagung yang ditanam di kebun itu sudah mulai berbuah. Ada yang buahnya itu 5 tangkai, ya, saya hitung semalam, dari mulai ruas bawah itu keluar, ruas kedua keluar, ruas ketiga keluar, ruas keempat keluar, ruas kelima keluar. Tapi karena saya tidak bidangnya, saya tanya dengan penjaga kebun itu, ya, 5-5-nya ini apakah akan jadi besar semua? Tak, Pak Kiai. Tengok, ini ada yang keluar 2, ini ada yang keluar 3, ini ada. Harus disisakan 1. Yang lainnya itu dipetik. Bahasa Jawanya putren, jagung muda yang biasa puan-puan dekat Giant beli itu. Harus dipetik. Ya, dipetik semua, tinggalkan 1 saja supaya jadi jagung yang besar. Setiap tangkai tinggalkan 1. Habis untungnya di mana? Untungnya banyak secara kerohanian, lihat kekuasaan Allah. Yang nomor 2 dijual jagung yang muda itu pun dapat duit. Ya, untuk masak, untuk di sayur. Kemudian nanti yang besar itu juga insya Allah jadi rezeki. Kalau dibiarkan 5-5-nya semua, kata pekebun itu tak boleh besar. Sebab nanti dari 1 akar untuk suplai beberapa buah. Jadi tinggalkan 1 saja. Mungkin puan-puan ada pengalaman, ya, ada pengalaman tak? Pengalaman makan. Bukan pengalaman menanam. Ya, saya pun baru ini aja. Ya. Jadi pengalaman kerohanian yang melalui kebun itu, tugasnya hanya menanam 1 biji jagung di tanah. Yang penting adalah sudah ditutup dengan tanah. Sudah, saya tengok itu hari. Ya. Buat lubang kecil, jagungnya masukkan ke dalam, lepas itu timbus dengan tanah. Sudah, itu aja pekerjaannya. Esoknya sudah mulai tumbuh, membesar. Berapa hasilnya? Allah. Usahanya, ya itu saja. Maka ayo, mari kita itu kuatkan usaha. Hasilnya tak payah tanya, Allah ya yang akan mengaturnya. Kita berikhtiar dengan modal 1 saja. Harus dan wajib berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Karena setelah dunia ada akhirat, maka oleh penyusun kitab ini disebutkan mungkin Allah tak beri di dunia, Allah beri di akhirat. Selanjutnya, atau boleh jadi juga Allah memalingkan keburukan daripadamu. Allah Ta'ala tak bagi karena Allah hindari ia dari keburukan. Atau daripada pencegahan dengan berlipat kali ganda daripada sesuatu yang tidak dianugerahkan.
atau yang akan dianugerahkan kepadamu dalam doa itu. Intinya dari semua yang dikatakan oleh beliau ini adalah tetap mempertahankan berbaik sangka dengan Allah, tetap mempertahankan puas dengan Allah, tetap mempertahankan percaya Allah Ta'ala akan memberinya. Atau bawahnya, boleh jadi Allah hendak menyimpan pahala bagimu, atau dia akan memenuhimu. Akan tetapi setelah 10 atau 20 tahun kemudian, maka jangan sekali-kali kamu terburu-buru. Akan tetapi kamu mesti terus-menerus berdoa dan jangan berputus asa, karena hanya orang kafir sajalah yang berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Mudah ini untuk dibaca. Ya. Kemudian insya Allah juga mudah difaham. Saya tambah mantapnya saja untuk pemantapan diri saya dan kepada muslimin muslimah sekalian. Pernahkah puan-puan minta tapi seakan-akan tak dibagi? Contoh, saya buatkan contoh anak. Anak, saya tadi pun dapat cut ya. Saya contohkan ya, tak ambilkan cutnya. Macam ini mengaji di rumah, jadi apa-apa boleh diambil. Ya, kalau mengaji dalam kelas tak boleh ambil. Macam ini cut. Ini kak anak saya sekolah untuk bayar tiap-tiap bulan. Ya, bayar tiap-tiap bulan. Saya sudah siapkan. Dan ini uangnya. Anak minta dengan ayahnya, wajar karena ayah menjadi laluan rezeki untuk anaknya. Apabila ini tidak saya serahkan kembali ke anak, tapi terus saya serahkan kepada setiausaha di sekolah ataupun pada cikgunya, anak tak perasan. Ayah dah bayar ke? Ayah dah bagi ke? Anak tak perasan. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan pemberiannya. Kita menyangka Allah tak bagi, tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah uruskan. Allah Ta'ala dah bagi. Dan ini terjadi antar kita dengan sesama manusia. Kalau yang kita minta, anak saya minta untuk bayar sekolah, kemudian saya bayarkan ke cikgunya ataupun ke office-nya. Bulan kedua anak saya minta lagi, ya. Kemudian tak saya serahkan uangnya kepada anak, tapi terus saya antarkan ke sekolah. Bulan ketiga dia antar lagi, ya. Pasti dari sisi anak itu ada persangkaan. Satu, persangkaan ayah tak percaya saya karena saya masih kecil harus bayar dengan jumlah nominal yang banyak. Ya. Anak akan bersangka, ayah meringankan saya tak payah bawa duit. Ya. Anak akan bersangka, ayah sayang saya karena setiap bulan bayarkan sekolah saya. Tidak semestinya uang ini lewat di tangan anak. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada itu. Ya. Sehingga ketika kita minta ke Allah, minta saja, minta terus kepada Allah. Tapi setelah Allah Ta'ala bagi faham, apa yang kamu minta aku bagi tanpa engkau tahu. Apa yang kau minta aku bagi tanpa aku harus memberitahu dengan kamu. Akhirnya puan-puan, tingkatan doa puan-puan bukan minta, tapi tingkatan doa puan-puan adalah syukur. Tingkatan doa puan-puan adalah terima kasih dengan Allah. Dan tidak akan berhenti berdoa. Muslimin dan muslimah hanya tingkatannya saja yang berubah.
kedudukan di hatinya itu yang berubah. Dan inilah yang semoga saya muslimin muslimah mengaji kitab Ifadillah Yafazka, mengaji kitab Fathur Rabbani, mengaji hatiku dengan kajian ayat-ayat Al-Quran, tadaburnya, dapat mengingatkan kepada kita untuk kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidup kita ini darimu ya Allah, kepadamu ya Allah, darimu untukmu, ya. Sehingga apapun yang kita hadapi adalah jalan ibadah kita, jalan pengabdian kita, dan jalan kita untuk kembali kepadanya. Kiranya ini terlebih dulu, ya, muslimin muslimah, kita akhiri dengan selawat, ya, dari 1 Rabiul Awal sampai 12 mengakhiri pengajian adalah selawat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sumber ilmu yang kita belajar ini semuanya adalah dari baginda. Lin Nabil Karim wa Ashabul Kiram, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. الصلاة والسلام عليك أيها النبي، الصلاة والسلام عليك أيها النبي، الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا نور العين، مرحبا جاد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا
جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلوا على النبي محمد. Muslimin muslimah rahimakumullah. Awal sampai akhir pengajian Ihfazillah ya Fazka pagi ini ada kekurangan dan kekhilafan dari saya, mohon maaf, dan segala kebenaran datang dari Allah memimpin kita menuju kembali kepadanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ada bersama lagi. InsyaAllah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Cik Kia, terima kasih sama. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.